Lost connection. Kayaknya udah. Nggak bisa kita bantu ya dari sini ya? Tidak bisa koneksi, Bapak. Nanti saya telepon coba. Oke. Jaringan. Nanti kita balik lagi ke Prof. Yazid ya. Kita terus dulu kepada pembicara berikut yang juga tidak kalah menariknya. Kita akan mendengar pengalaman konkret bagaimana menjadikan kelapa ya, yang memang merupakan salah satu kekayaan Sumatera Barat dan banyak sekali manfaatnya. Karena itu kita akan mendengar dari pembicara berikut, seorang pengusaha yang menggeluti, beliau berada di Lampung, tapi pasarnya seluruh Indonesia, yaitu Pak Efli Ramli, sarjana ekonomi. Kepada Pak Efli kami persilakan, yang bagaimana pengalaman Bapak mengembangkan industri basis kelapa ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Fasil Jalal, Bapak-bapak, Ibu-ibu, narasumber, serta rekan-rekan se-Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Efli Ramli, asli Pariaman, tinggal 27 tahun di Lampung. Nah, berkaitan dengan ini, saya juga Ketua Umum Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia. Saya sudah 2 periode terpilih. Asosiasi ini di bawah naungan dari Dewan Kelapa Indonesia, yang salah satu ketuanya juga orang Sumatera Barat, almarhum Bapak Hirawadi Jamaran. Next. Mohon maaf, kami mau izin. Silakan Pak Efli. Nah, peluang ekspor di masa pandemi, ya, Indonesia sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia, Pak, yaitu lebih dari 3,8 juta hektar. Salah satunya itu Sumatera Barat, seperti tadi data yang disampaikan sama Pak Gubernur, bahwasannya Sumatera Barat 87.000 hektar ada pohon kelapa di situ. Jadi ini suatu peluang bagi masyarakat khususnya Sumatera Barat untuk menggiatkan perkebunan perkelapaan karena manfaatnya sangat besar. Next. Ya, ini adalah negara-negara penghasil kelapa. Datanya kita ambil dari Biro Statistik. Dari data penghasil kelapa ini, Indonesia penghasil kelapa terbesar, cuman yang khusus di dunia yang kita bidangin, Indonesia pengekspor sabut kelapa terkecil di dunia, hanya 0,6%. Artinya, 99,4% sabut kelapa Indonesia ini masih dibakar dan dibuang. Sementara negara seperti India, Sri Lanka itu menguasai pasar sabut kelapa di dunia. Next. Ya. Ini profil kelapa Indonesia. Kita bisa lihat dari daerah Aceh sampai ke Papua, khususnya kita bicara Sumatera Barat, ini rankingnya 87.000 hektar, itu Sumatera Barat rankingnya ke-12. Dan sayangnya di Sumatera Barat, khususnya di Pariaman, itu kelapanya sudah banyak kelapa tua, sudah tidak produktif. Jadi mungkin dengan kebijaksanaan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, saya dengar tadi juga sudah ada penekanan supaya Sumatera Barat lebih memfokuskan pertanian, pertumbuhan perkebunan perkelapaan, karena potensi di Sumatera Barat cukup besar. Next. Ya, ini sebaran kelapa. Jadi Sumatera Barat
termasuk yang ke-12, dan Sumatera itu terluas di Indonesia, kebun kelapanya. Dan daerah terbesar di Indonesia, kebun kelapanya adalah di Riau, tepatnya di Riau Kepulauan, di Indragiri Hilir, di mana produksinya mencapai 10 juta butir per hari. Next. Ya, inilah profil kelapa Indonesia, yang mana kelapa Indonesia ini sangat aneh, justru tidak dinikmatin oleh pengusaha-pengusaha Indonesia sendiri, tapi dinikmatin oleh pengusaha-pengusaha Malaysia, China, Singapura, untuk membuat. Jadi para pengusaha Indonesia ini cuma bisa mengekspor kelapa mentah. Sementara produk turunannya yang begitu banyak itu dihasilkan oleh China, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Next. Ya, inilah salah satu bentuk turunan produk sabut kelapa Indonesia. Itu berupa gambar pertama berupa coco fiber. Ini dipakai untuk matras, jok mobil. Gambar kedua adalah kokopit untuk media tanam. Gambar ketiga rope. Gambar keempat adalah dot mat dan aneka kerajinan serta penahan erosi. Next. Ini profil PT Maliga Indo Coco Fiber. Perusahaan kami berdiri tahun 2007, di mana kami memiliki 16 klaster di 4 provinsi, yaitu di Aceh, di Sumatera Barat, di Lampung, dan di Pangandaran. Perlu kami jelaskan bahwasanya kenapa kami bisa masuk ke Sumatera Barat, dan itu sudah termasuk terlambat. Kami asli orang Pariaman. Almarhum papa sama ibu kami itu ada di Pariaman. Pada saat kami menyekar setiap tahun, itu sedih melihat sabut kelapa di Pariaman itu dibuang-buang. Akhirnya pada tahun 2014 kami bangun industri sabut kelapa di Pariaman. Sampai sekarang itu sudah tumbuh dan berkembang menjadi 6 industri pengolahan sabut kelapa di Pariaman. Dan suatu hal yang membanggakan lagi, akhirnya berkembang ke pesisir selatan, tepatnya di Sungai Tunu, juga sudah berdiri 1 industri pengolahan sabut kelapa. Perlu kami sampaikan, tadi Pak Wakil Gubernur juga sudah menyatakan bahwasanya akan membentuk Badan Usaha Daerah BUMD, dan kami juga sudah membina BUMD yang bergerak di perkelapaan di Lampung. Jadi model ini nanti akan bisa kita kembangkan di Sumatera Barat, khususnya di daerah-daerah perkelapaan untuk bekerja sama dengan kami. Next. Ini adalah satu bentuk peralatan industri pengolahan sabut kelapa. Next. Ya, ini salah satu usaha kami di Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, dan ini juga pernah diapresiasi oleh Bapak Ridwan Kamil, sehingga kami dengan kelompoknya dibantu pendanaan juga karena pengembangan industri berbasis masyarakat. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Peluang ekspornya, Pak. Jadi dari semua kebutuhan pasar dunia, ini menjadi peluang kita semua, khususnya warga Sumatera Barat yang rata-rata punya jiwa usaha, itu pasarnya sangat luas, Pak. Kita baru mampu mensuplai pasar dunia itu baru 3%. Saya menggeluti dunia ekspor mulai dari tahun 91. Waktu itu saya ekspor di bawah benderanya Asmindo. Saya juga salah satu pengurus Asmindo dulu. Itu kita terpaksa pameran ke luar negeri keliling untuk mencari pasar. Tapi di dalam bisnis sabut kelapa justru pasar yang mencari produsen. Karena apa? Suplainya sangat terbatas sementara kebutuhan dunia sangat banyak. Jadi mungkin ini salah satu pola yang tadi Ibu Nur Hayati sampaikan, bahwasanya kita bersama-sama bersatu untuk meningkatkan potensi yang ada khususnya di Sumatera Barat. Next.
Nah, ini salah satu produk kami yang kami ekspor ke China, itu berupa cocoa fiber. Cocoa fiber itu adalah serat dari sabut kelapa itu sendiri, yang mana digunakan untuk bahan matras dan tali atau jok mobil. Nah, kebutuhan negara yang terbesar di sini adalah China, itu mendekati 3.000 kontainer per tahun. Next. Nah, sekarang produk turunannya. Jadi kalau kita bekerja melakukan bisnis industri pengolahan sabut kelapa, kita dapat 2 output. Yang satunya tadi cocoa fiber, selanjutnya kita dapat cocoa peat. Cocoa peat ini sebetulnya limbah daripada pengolahan sabut kelapa. Tapi justru pasarnya sangat luas sekali. Semua dunia butuh cocoa peat untuk media tanam. Akibat dari lahan pertanian, lahan tinggal yang semakin sempit, maka sekarang juga digalakkan lahan-lahan pertanian yang berbasis rumahan, sehingga yang paling cocok adalah media tanamnya sabut kelapa. Bahkan kami juga sudah bekerja sama dengan perusahaan di Italia, itu semua kuda di Italia itu tidurnya di atas sabut kelapa. Kenapa? Katanya dengan sabut kelapa atau cocoa peat itu bau dari kandang kuda itu dari radius 10 atau 15 meter itu bahkan 5 meter itu tidak bau lagi. Artinya produk ini sangat cocok untuk menjadi alas kuda. Bahkan mereka kalau sudah jenuh ini produknya bisa dijual kembali ke perusahaan-perusahaan pertanian. Next. Ya. Ini tantangan, ini selanjut terus mohon maaf kami agak cepat-cepat karena ada lagi video yang bakal kami share untuk memperjelas tentang bisnis ini karena waktunya begitu singkat. Next videonya. Ya. Mohon maaf Pak Pasli agak panjang sedikit biar tuntas Pak. Ya. Tadi Ibu Nurhayati pun menjelaskan tentang minyak. Saya sangat mendukung sekali kalau seandainya nanti kita buat justru industri kelapa terpadu. Kenapa? Karena industri kelapa terpadu ini adalah tambang emas dari pohon kelapa yang terlupakan, Bu. Jadi perlu kami jelaskan rinciannya, ini adalah kelapa yang dikupas, ya, dikupas dia menjadi kopra. Setelah jadi kopra, arangnya bisa untuk bikin batoknya bisa bikin arang, batoknya bikin arang, terus sabutnya bisa kita olah menjadi cocoa fiber dan cocoa peat. Boleh diperhatikan dengan seksama bahwasanya untuk menghasilkan 1 kilo kopra itu butuh 7 butir sabut kelapa. Maaf, 7 butir kelapa. Dari 7 butir kelapa ini akan menghasilkan 1 kilo kopra, 1 kilo arang batok, 1 kilo cocoa fiber, 1 kilo cocoa peat, dan 1 kilo nata de coco. Khususnya nata de coco ini bahkan di Korea sekarang sudah dibuat untuk masker, Bu. Mungkin ini informasi yang terlambat juga dari saya. Bahwasanya nata de coco itu bukan hanya untuk dimakan dengan pencampur makan lain, tapi juga dibikin untuk masker. Nah, kalau kita menganalisa bahwasanya 7 butir kelapa ini, kalau di tingkat petani harganya cuma 2.500 per butir, itu daerah Sumatera. Kalau di daerah, untuk Sumatera itu sekitar harga 2.500 per butir. Kalau dikalikan 7, itu sekitar 17.000 rupiah untuk bisa menghasilkan kopra 1 kilo dengan harga 12.500. Terus arang batok kita jadikan arang juga dengan 7 butir kelapa itu menjadikan 1 kilo arang dengan harga 8.500.
Selanjutnya kita juga menghasilkan nata de coco 10.000 per kilo dari 7 butir kelapa, serta sabut kelapanya kita olah menjadi coco fiber 3.500 per kilo, dan menjadi kokopit 2.500 per kilo. Totalnya kita menghasilkan revenue sekitar 30, maaf sebentar, sekitar 36.500. Jadi makanya kami berkesimpulan bahwasanya pengolahan kelapa terpadu ini sangat profitable. Karena selama ini kayak di Riau, kayak di Sulawesi, ini banyak kelapa bulat yang kita ekspor. Jadi Indonesia bahkan tidak mendapat manfaat dari hal ini. Dan yang lebih dahsyat lagi, industri pengolahan kelapa ini rata-rata adalah padat karya. Artinya, angka pengangguran yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi di Sumatera Barat, insya Allah akan bisa terkurangi secara signifikan kalau kita bergerak di dalam industri ini. Ini salah satu industri pengolahan sabut kelapa dari video ini. Luas arealnya sampai 3 hektar. Ya, kita tidak kalah teknologinya dengan India sama Sri Lanka. Ya, semua dengan mekanisasi dan sangat efisien sekali, sehingga bisnis ini sangat profitable. Mohon diperhatikan dengan seksama, layout proses produksinya kita buat sedemikian rupa, ya, sehingga outputnya itu sangat berkualitas. Bisa dipercepat videonya. Terus, ya. Terus lagi, terus. Next. Baik, kita percepat sedikit, Pak Efli. Ya, Pak. Ya. Ini proses penjemurannya, ya, seperti ini lagi. Terus, ini proses pengayakan, ya, ini proses pemepresannya. Next. Terus. Nah, ini proses pemepresan. Jadi kokopit ini terlalu enteng, kita harus press dengan ukuran yang tertentu sehingga maksimal dan kita bisa mencapai efisiensi di cost-nya. Next, terus. Ini proses shipment kami. Ya. Kami sekarang semenjak pandemi kita shipment dari Jakarta. Ini ekspornya kita lakukan dari Jakarta karena kontennya susah. Ini pelepasan ekspor kemarin kokopit ke Yokohama yang dilepas secara virtual oleh Bapak Menteri Pertanian pada bulan Agustus tahun 2020. Jadi peluangnya sangat banyak. Kami bersedia untuk menjadi expert daripada teman-teman di Sumatera Barat apabila tergerak hatinya untuk pengembangan atau mempelajari bisnis di bidang ini. Saya pikir sekian Pak Fasih Jalal. Baik. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Efli. Ini sangat memberikan pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan makin bersemangat kita nih. Ya niati ya. Jadi banyak contoh-contoh sinergi aja tinggal lagi nih. Peluang-peluang sudah terbuka, orang yang akan bergerak kita sudah punya.